Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021. Nah, pagi ini saya akan membaca dari buku Mazmur pasal 127 ayat 2. Firman Tuhan berkata sebagai berikut: Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita menemukan suatu pengalaman, suatu ungkapan dari pemazmur bagaimana orang yang dicintai Tuhan. Di sini kita lihat bahwa orang yang dicintai Tuhan bukan berarti orang itu malas-malasan, bukan berarti orang itu tidak bekerja, bukan berarti orang-orang itu tidak punya waktu untuk bercengkrama, berbicara, duduk, ngobrol satu dengan yang lain. Tetapi di sini Tuhan mengingatkan kepada kita ada hal yang kita tidak boleh lupa, bahwa sebagai orang-orang yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau memberkati kita kapan saja, di mana saja, dalam keadaan seperti apa saja Tuhan bisa berkati kita. Sebab itu jangan selalu menganggap dan memaksa Tuhan bekerja dan memberkati karena saya sudah buat seperti ini, saya sudah buat seperti itu, Tuhan harus berkati saya. Tidak. Tuhan tidak pernah memaksakan kita. Tuhan hanya ingatkan, kalau kau bisa berbuat yang baik, buatlah yang baik, karena itu bukan dosa. Kalau kau tuh berbuat yang benar, berbuatlah yang benar, karena itu adalah kebenaran dan bukan dosa. Tapi kalau kita tahu disuruh berbuat baik, tapi sengaja kita tidak mau berbuat baik, justru yang lain yang kita kerjakan, ya itulah malapetaka untuk kita. Sebab itu dikatakan di sini bahwa orang boleh bekerja dari pagi sampai pagi, duduk bekerja, ngobrol sampai jauh malam, makan roti, makan hasil yang sudah dicapai dari susah payahnya. Ternyata Tuhan bisa berkati orang yang percaya dan mengasihinya pada waktu mereka tidur. Nah, inilah bahagian yang seringkali kita tidak sadari. Orang berkata, bagaimana bisa diberkati waktu kita tidur? Nah, orang berkata, bagaimana? Apakah kita bangun tidur sudah ada uang di bawah bantal karena kita diberkati Tuhan waktu kita tidur? Bukan itu, saudara. Tapi kita melihat Tuhan memberi satu gambaran kepada saya untuk kita lihat di dalam buku 1 Raja-Raja pasal 19 ayat pertama hingga ayat 18. Di situ ketika Elia, hamba Tuhan yang berada dalam keadaan stres dan depresi, dia lari minta mati. Dan apa yang terjadi? Tuhan datang di dalam keadaan yang begitu berat, begitu sulit bagi Elia. Dia sudah bisa minta mati, tidak ada gunanya dia hidup. Dan Tuhan kasih dia makan. Setelah dia makan, Tuhan kasih dia tidur. Karena orang yang depresi seperti itu, dia perlu istirahat. Tuhan izinkan Elia makan 2 kali, tidur 2 kali. Kemudian Tuhan bilang, bangun, sekarang pekerjaanmu lain. Dan setelah dibangunkan itu, Elia hilang stresnya, hilang depresinya, dia bisa jalan 40 hari 40 malam tanpa makan minum. Tapi dibereskan dulu jiwanya yang tertekan. Diberkati dulu dia dari tekanan, dari masalah yang berkecamuk di dalam dirinya. Itulah yang diingatkan di dalam Mazmur 127 ini, bahwa pada waktu kita tidur Tuhan bisa memberi kita berkat
karena kita orang yang dicintainya. Siapa yang bilang Tuhan tidak mencintai Elia? Tuhan mencintai Elia. Tidak mungkin ada nama Elisa kalau tidak ada Elia yang melantik dia untuk meneruskan pelayanan Elia. Walaupun Elia disuruh berhenti karena minta mati, tapi Elisa tidak akan maju kalau bukan Elia yang melantik dia. Ada banyak orang yang diberkati oleh Elia, tapi di sini kita melihat Tuhan memakai Elia untuk menjadi berkat. Dan Tuhan tahu beban, pergumulan, masalah yang begitu berat dihadapi oleh Elia. Sebab itu Tuhan izinkan dia, silakan kau tidur. Dia kasih bangun, makan lagi, tidur lagi, tidak ada masalah. Karena Elia bukan pemalas seperti yang Salomo katakan, makan, lipat tangan lagi, tidur lagi, bukan. Tapi Tuhan tahu ada pekerjaan yang harus dikerjakan oleh Elia. Sebab itu dia harus bebas dari stresnya, dia harus bebas dari depresinya. Dia tidak boleh berjalan dalam keadaan yang tidak sehat. Sebab itu Tuhan izinkan dia tidur nyenyak. Sampai 2 kali dikasih bangun, makan, minum. Karena perjalananmu masih jauh. Tuhan mau memberkati kita di saat waktu kita istirahat. Sebab itu istirahat bukan berarti orang malas. Istirahat yang diingatkan di dalam Alkitab adalah saat Tuhan memberkati orang, memulihkan tenaganya, mengembalikan ekstra kekuatannya dalam istirahat. Sebab itu kita jumpa Yesus, cara manusia biasa, naik di perahu, dia tidur. Karena memang dia masih punya tubuh manusia yang juga kelelahan, yang juga berdoa sampai larut malam, dan sekarang ada di perahu, terombang-ambing, tidak ada kerjaan, ya bisa tidur karena tubuh manusia lemah. Dia juga bisa lapar karena dia juga memakai tubuh manusia yang lemah ini. Dan oleh sebab itu Tuhan tahu Elia perlu istirahat. Kemudian dikasih makan, istirahat lagi, makan lagi, baru jalan. Dia perlu dipulihkan. Hal ini harus kita perhatikan dalam kehidupan ini, bahwa Tuhan bisa memberkati kita kapan saja. Bukan karena kita kerja berat, bukan, tapi Tuhan juga mau kita menjaga diri kita supaya kita bisa berada dalam keadaan yang sehat. Bukan hanya sehat tubuh, jiwa dan roh kita pun harus sehat. Sebab itu kalau kita lihat di dalam Mazmur pasal 4 ayat 9, dia berkata demikian, dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Biarpun tidur tidak mengobati stres sepenuhnya, namun jalan keluar yang Tuhan berikan, kita perlu istirahat. Sebab itu kita diingatkan di sini. Bagaimana pemazmur mengatakan dia dapat membaringkan diri dengan tentram, dengan tenang di hadapan Tuhan, dan dia akan bangun dengan kekuatan yang baru dari Tuhan. Sebab itu mari sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita boleh beraktivitas, tapi jangan lupa ada waktu untuk kita istirahat. Ada waktu di mana istirahat itu bukanlah waktu yang kita buang, tetapi istirahat itulah Tuhan memberkati kita. Karena segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu kita bekerja, ada waktu berhenti bekerja. Ada waktu kita berjalan, ada waktu berhenti untuk berjalan. Dan itulah yang harus kita ingat, bahwa Tuhan dapat memberkati kita bukan pada waktu kita bekerja saja, tapi waktu kita istirahat. Tuhan pulihkan kita, Tuhan segarkan kita, Tuhan segarkan roh, jiwa, tubuh kita untuk melihat pekerjaan yang baru, yang luar biasa yang ada di depan kita, yang harus kita kerjakan. Elia setelah dia bangun, dia jalan sampai naik ke bukit Tuhan. Dia baru melihat pekerjaan yang besar yang dia harus kerjakan untuk Israel ke depan. Sebab itu mari kita sebagai anak Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai orang-orang percaya, jangan salah menganggap berkat Tuhan itu hanya terdapat karena kita bekerja, hanya karena kita berusaha, hanya karena kita berjuang.
tapi Tuhan pun mau memberkati kita di saat kita ada waktu beristirahat, dan setelah kita bangun, kita segar, pikiran kita cerah kembali, semangat kita dibaharui kembali, sukacita kita berlipat kali ganda. Kita boleh berjalan maju untuk melihat dan menemukan semua rencana dan janji-janji Tuhan atas kehidupan kita ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur karena hari ini Tuhan mengingatkan kepada kami di tengah kesibukan kami bekerja, Tuhan sanggup memberkati kami pada waktu kami istirahat. Sebab itu Tuhan tolong kami untuk melihat kebesaran kuasa kasih setia Tuhan yang selalu mau menyertai kami, mau menolong kami, bahkan memberkati kehidupan kami. Pegang tangan kami Bapa, pertetapkan langkah kaki kami, supaya dimanapun kami berada, kami tidak melupakan kekuatan, kemampuan, dan kasih setia Tuhan yang selalu limpah mau menyertai dan memberkati kami. Tolong anak-anak-Mu yang sudah pergi ke tempat pekerjaan, di tempat bisnis mereka, maupun yang sudah kuliah, juga yang sudah sibuk dengan tugas di rumah tangga masing-masing. Engkau pimpin kami Tuhan, supaya kami selalu mengingat akan kemampuan Tuhan yang menolong kami, yang menyertai kami, yang memberkati kami di saat kami kelelahan dengan tugas tanggung jawab pekerjaan kami. Ternyata di saat kami beristirahat, Engkau memberkati kami. Terima kasih Bapa, Engkau baik bagi kami, Engkau tidak pernah melupakan kehidupan ini. Sebab itu kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.